di rumah konseling ya Mbak. Iya. Perkenalkan, nama saya Ayu Amelia Wulandari. Di sini saya sebagai konselor. Sebelumnya nama Mbaknya siapa? Riva. Oh, Mbak Riva ya. Iya. Mbak Riva tadi sebelumnya datang ke sini dengan siapa? Sendiri Mbak. Sendiri. Menggunakan kendaraan apa Mbak? Motor. Ya. Mbak Irin tahu tempat ini dari mana? Dari teman. Oh, Mbak Irin sebelumnya sudah melakukan sesi konseling? Belum pernah ya. Sebelumnya Mbak Irin sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Oh, baru ini yang pertama kalinya ya? Ya. Di sini sebelum ini saya akan menjelaskan konseling itu apa ya Mbak Irin. Ya. Konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada kliennya. Di sini saya sebagai konselornya dan Mbak Irin sendiri kepada kliennya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan asas-asasnya yang ada dalam konseling ini ya Mbak ya. Terutama itu adalah asas kerahasiaan, di mana semua apa yang Mbak Irin ceritakan itu tidak akan tersebarluaskan. Di sini hanya kita yang tahu saja ya Mbak. Nah, kemudian itu adalah asas kesukarelaan, di mana Mbak Elin datang sendiri ke sini atas kemauan Mbak Elin sendiri, tidak atas paksaan orang lain. Ya, dimana? Yang ketiga itu adalah asas keterbukaan. Nah, di mana di sini Mbak Elin harus terbuka agar semua masalah Mbak Elin dapat teratasi. Oke. Sebelumnya Mbak Elin, maaf ya Mbak Elin, kita hanya dapat melakukan sesi konseling ini sekitar 10-15 menit karena saya ada urusan di luar. Iya Mbak. Nggak apa-apa ya. Oke, baiklah. Oke, tadi kan Mbak Elin sudah tahu ya apa itu konseling. Iya Mbak. Dan saya juga sudah menjelaskan apa saja asas-asasnya. Iya. Oke. Jadi kalau Mbak Elin sudah paham, jadi kita bisa mulai sesi konseling kita. Apa aja yang ingin Mbak Elin ungkapkan itu bisa Mbak Elin ungkapkan di sini ya Mbak Elin. Jangan merasa takut rahasia Mbak Elin akan tersebarluaskan, itu tidak mungkin Mbak Elin. Karena kan di sini semua asas-asasnya tadi kan sudah Mbak Elin ketahui. Jadi Mbak Elin jangan merasa canggung lagi untuk bercerita. Yaudah, kita mulai saja Mbak Elin. Saya mau bercerita tentang asmara saya sendiri. Jadi saya tuh pacaran dengan pacar saya itu udah sekarang ini udah 3 tahunan. Nah, awal-awal saya pacaran itu di 2017. Nah, di situ awal-awal kami pacaran itu memang kami LDR. Tapi ya dulu kayak nggak bakal kayak sekarang gitu ya Mbak ya. Dulu itu dia tuh pernah selingkuh sama satu daerah sama dia di sana, tempat dia kerja. Tuh nama ceweknya Ami. Ya. Nah, jadi si Ami itu tuh saya pernah stalking pacar saya waktu itu. Ami itu selalu stalking Facebook pacar saya, selalu komen-komen gitu. Nah, awalnya saya memikirkan itu temennya gitu kan. Iya. Nah, setelah itu yaudah saya biarin itu. Udah berjalan udah sekitar 3 bulan, tiba-tiba Ami itu menghubungi saya. Dia itu menanyakan hubungan saya sama pacar saya itu apa saya kenal dengan pacar saya, kan dia belum tahu ya Mbak. Oh iya. Nah, terus dia itu nanya saya orang mana, terus ya obrolan kayak biasa sih. Terus saya jawab ya saya pacarnya. Terus juga sudah itu dia ngaku dia adiknya pacar saya, adik ya saudara jauh gitu Mbak. Nah, sudah itu saya deket dengan cewek itu, dengan Ami tadi. Saya deket itu sekitar 3 bulan kalau nggak 4 bulan. Lama juga ya Mbak ya? Ya saya nganggap dia sih saudara saya udah nganggap dia saudara gitu lah Mbak ya. Nah, sesudah itu tiba-tiba mungkin pertengahan 2018 itu tuh saya ingat
dia buat status tentang pacar saya. Dia bilang kok kayak nggak bisa move on gitu dari pacar saya, Mbak. Nah, saya bingung sebenarnya dia ini adiknya pacar saya atau dia itu siapa, atau gebetan, atau kan bingung. Saya kan nggak tahu juga ya waktu itu. Ya sudah itu saya curiga kan itu, sedangkan itu kan buat statusnya itu terlalu ke pacar saya. Dia tuh kayak untuk pacar saya gitu statusnya itu kan. Terlalu kayak Iya. kayak gitu Nah, ya. iya. Jadi sudah itu tuh saya tanya itu siapa, terus dia itu katanya temen. Terus saya tuh ngechat pacar saya, kata saya kamu tadi chatan dengan Ami. Terus kata pacar saya iya. Terus saya kasih tahu dengan cewek itu, dengan si Ami tadi. Kata Ami tadi dia mau ada yang diomongin gitu. Ternyata dia cerita kalau dia itu sebenarnya pacaran dengan pacar saya, tapi katanya udah putus katanya. Itu juga saya bingung, Mbak. Bingungnya itu kayak gimana ya, sakit hati lah ya, sakit hati, pasti. kecewa, Mbak. Ya sudah tahu saya nganggap dia saudara, terus juga ya begitulah. Nah, udah itu tuh si Ami tadi ngomong katanya maaf, katanya sebenarnya dia itu pacaran sama pacar saya itu sekitar bulan 1 2018 itu dia pacaran. Nah, sudah pacaran ternyata mereka itu tuh kayak mana ya, Mbak ya? Ya merasa kayak lebih dekat lagi gitu. Enggak juga sih, Mbak. Ya mereka tuh pacarannya ya gimana ya, pacaran ya kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja ya. Ya cuma kayak karena temen cowok gitu. ya, karena cowok saya juga agak cuek dulu sama cewek kan. Jadi dia tuh nanya sama temennya cowok saya. Dia nanya katanya itu kenapa cowok saya itu kayak gitu. Terus dia bilang ternyata pacar kamu itu ada pacar sebelum kamu, kata dia, dibilang kayak gitu kan. Coba stalking aja katanya, dicari gitu di Facebook. Terus dicari Facebook saya, terus baru dia yang ngecek saya yang waktu dia ngabarin saya itu, yang dia nanya-nanya itu. Nah, sudah itu tuh udah ketahuan itu, katanya saya memang orang kedua kata dia, tapi saya nggak tahu. Ya dia nggak tahu kalau misalkan pacar saya itu udah punya pacar gitu kan. Ya udah, saya juga ya dulu sempet kecewa, Mbak, sama dia. Ya saya nganggapnya kan saudara gitu ya, namanya walaupun belum ketemu kan ngerasa udah deket. Ya dia juga sebenarnya sih satu kampung sama kita orang, cuma saya nggak kenal sama dia soalnya dia kan adik tingkat gitu. Nah, ya sudah itu pas saya kuliah saya ngejauh dari cewek itu. Cuma pacar saya tadi awalnya dia nanya ya kita mau gimana. Sebenarnya sih saya ini sama cewek itu nggak jadian, kata dia. Saya ngerasa nggak pernah gitu ngungkapin perasaan saya ke cewek itu, ke si Ami. Cuma Aminya baperan, baper gitu ya. Ya, Baper. Kayak perhatian dia itu kayak menjadi serasa kayak dia sama-sama suka gitu. Padahal dia cuman baik atau ramah atau gimana, dia ngerasa kayaknya cowok itu suka sama dia. Ya awalnya sih emang cowokku cuek, cuma ya karena udah deket kali kan. Cowok saya itu kan ya sama cewek sih, cowok kan biasanya kayak deket gitu, deket temen, jadi dia aja baper. Nah itu cowokku bilang dia dikasih gelang, katanya ini diterima enggak. Dia bingung diterima apa gelang itu kan. Ternyata gelang itu kalau diambil mereka jadian katanya. Jadi di situ jadiannya. Jadi ya aku dulu emang udah sayang sama dia, ya udah lanjutin aja ya, alhamdulillah sampai sekarang. Nah ya di situ saya udah berjalan sampai di sini, hubungan sama dia ya baik-baik aja lah. Cuma Mbak ya, sampai sekarang saya ini masih kayak nggak terima gitu, ngerasa masih dibohongin gitu. Terus juga masih ngerasa ya kecewa lah pasti. Kadang rasa kecewanya itu ya masih. Saya nih bingung gitu gimana caranya saya nih biar nggak
terlalu membenci gitu. Benci sih, benci enggak, cuma terlalu kecewa gitu sama si Ami tadi, karena dia kan awalnya ngakunya adek gitu, adek saudara jauh. Ya saya juga tahu memang mereka itu saudara memang jauh, cuma kan awalnya kalau misalkan ngaku emang pernah Jujur. pacaran, ya mungkin aja saya nggak apa-apa gitu, cuma kan udah tahu kayak gini masih aja gitu ngebekas di hati Mbak. Iya, saya paham. Apakah sebelumnya Mbak dengan pacar Mbak itu pernah hilang kontak? Ya dulu itu pas awal pacaran itu ya kalau hilang kontak enggak Mbak, cuma HP udah 2 bulan itu HP saya hilang, nah disitu memang lost contact. Seudah itu udah Ya. enggak itu lagi ya, tapi sudah ketahuan itu ya gitu. Cuma Mbak ya saya juga membingungkan ini ya, pas dia masih awal-awal bulan kan dia jadian sama cewek itu ya, mereka kan jalan 1 bulan itu udah. Nah di situ saya hilang kabar karena HP saya ini kan hilang waktu itu Ya. jadi ya mungkin di sana. Tapi ya akhir-akhir ini kan saya juga sering ngomong sama pacar saya itu, kalau saya itu masih nginget gitu, masih keinget gitu, kecewa masih gitu sama waktu itu. Cuma kata dia nggak usah diingat lagi, lagian juga itu dulu ya baperan gitu. Ya Ceweknya yang baperan. ya cuma kan dia respon juga. Udah katanya nggak usah diingat lagi. Ya kadang juga sering saya nanya ya jadiannya kayak gimana gitu kan. Terus kata cowok saya itu ya sebenarnya nggak jadian, waktu itu dikasih gelang saya ambil, ternyata dia itu kalau misalkan gelangnya itu diambil sama cowokku ya dia jadian kayak gitu awalnya. Cuma ujung-ujungnya juga direspon sama cowokku. Nah pas ya memang mungkin suka nggak suka juga sih cowokku waktu itu ya. Cowokku juga pas ketahuan itu juga ya udah dia juga ngaku ya emang saya punya pacar sebelum kamu, dia ngomong kayak gitu kan. Ya kecewa sih ceweknya itu dulu sampai nangis juga ya. Saya juga tahu sih perasaan ceweknya itu dulu kayak gimana ya, pasti sakit hati banget kan. Kayak ya saya juga ngerasa sakit hati sih Mbak ya. Iya. Ya terus ya Mbak, jadi sekarang itu saya sama pacar saya itu kan udah baik-baik aja hubungannya. Ya cuma saya masih membingungkan perasaan saya. Ya Baiklah, di sini mungkin saya bisa menjelaskan ya Mbak ya, atau meluruskan permasalahan Mbak. Sebenarnya di sini antara pacar Mbak dan yang si Emmy itu sebenarnya dua-duanya itu nggak bisa ya Mbak ya, kalau kita mau salahin atau dua-duanya kita benerin itu nggak bisa. Ya sebenarnya kita juga tuh nggak bisa nyalahin salah satu di antara di orang itu nggak bisa, karena emang dua-duanya emang benar-benar salah di situ kan. Dan juga kita nggak bisa bilang itu salah karena mereka satu, si Emmy emang dia nggak tahu kalau dia emang udah punya pacarnya itu Mbak sendiri. Sedangkan cowok Mbak juga dia nggak paham gitu maksud si Emmy itu ngasih gelang itu kalau tanda jadian. Jadi kita nggak bisa nyalain siapa-siapa di sini. Kalau saran saya nih ya buat Mbak, biarlah yang lalu biarlah berlalu. Ya kita jalanin aja yang sekarang. Ya memang sakit ya, tapi kalau kita mencoba untuk ikhlas, pasti itu hilang sendiri. Di sini mungkin Mbaknya belum ikhlas. ya seperti itu Mbak. Ya makanya itu rasa kecewa itu masih ada di diri Mbak. Kalau kita emang sudah ikhlas, rasa kecewa itu lama-lama akan pudar sendiri Mbak, dan kita lupa. Kita ingat aja yang ini, yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya kita lupakan aja Mbak. Ya anggap aja yang jelek-jeleknya itu jadi pelajaran lah buat kita. Karena miskontak itu karena komunikasi itu sangat penting di dalam hubungan. Jadi gimana Mbaknya? Ya semoga lah udah bisa ikhlas gitu ya, cukup jalanin aja lah ya sekarang ya. Ya jadi karena berhubung dengan waktu yang sudah saya tentukan tadi ya, sepertinya sudah waktunya
Mbak juga sudah apakah Mbak sudah merasa lega dalam konseling ini? Ya alhamdulillah sedikit lega Mbak. Jadi gimana dengan Mbak Elinya? Ya di sini saya merasa lega Mbak, alhamdulillah. Ya karena saya mencermati tadi. Bagaimana Mbak Elin perasaannya sekarang? Ya alhamdulillah sudah merasa lega ya Mbak, karena ya jadi Mbak alhamdulillah saya merasa lega. Di sini juga dapat saya simpulkan banyak yang dapat saya ambil ya, karena mengikhlaskan sesuatu itu tuh dapat memudarkan rasa kecewa kita. Oke, baiklah. Jadi Mbak Elin sudah merasa puas dengan apa yang sudah Mbak Elin ungkapkan di sini? Ya alhamdulillah, insya Allah puas Mbak. Baiklah, saya akhiri saja ya konseling ini. Kita Iya, tutup Mbak. bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.